Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal teknologi informasi dan komunikasi dengan tema diri sendiri, subtema aku dan teman baru, buku komputer halaman 1-3. Ya, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran hari ini dapat mengenal teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana, dapat menggunakan perangkat keras, hardware, keyboard, dan mouse, dapat mengenal dan mengoperasikan aplikasi pengolah gambar Microsoft Paint. Pengertian teknologi. Teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup manusia. Contohnya, misalkan anak-anak ingin menghubungi papa mama yang berada di luar kota menggunakan handphone. Nah, handphone itu termasuk salah satu alat teknologi yang dapat untuk memudahkan kita menghubungkan dari jarak dekat atau jarak jauh, seperti itu. Lalu handphone perkembangan zaman itu mulai melakukan perubahan. Yang pertama kali handphone itu keluar seperti ini ya bentuknya. Kemudian dia disempurnakan lagi menjadi lebih tipis, layarnya lebar, namanya smartphone dan mempunyai aplikasi yang sangat canggih atau sangat pintar. Kemudian ada tablet. Tablet ini dia versinya lebih besar daripada handphone ini sendiri. Lalu televisi itu ada yang televisi tabung. Siapa yang masih punya televisi tabung? Ayo angkat tangan ya. Di rumah ibu pun sendiri juga masih ada televisi tabung ya. Nah, televisi tabung ini biasanya muncul pada tahun-tahun sebelum 2000 ya. Ini ada televisi tabung. Kemudian ada smart TV, disempurnakan lagi menjadi bentuk yang lebih tipis, lebih bagus, lebih ringan juga, tidak berat untuk dibawa kemana-mana atau dipindahkan tempatnya, seperti itu. Lalu komputer. Nah, perkembangan komputer itu mulai dari yang komputer seperti ini, yang layarnya masih kecil, lalu belakangnya gendut ya atau besar. Kemudian dia berevolusi menjadi sebuah komputer yang layarnya tuh sudah tipis, yang lebih enak penggunaannya. Kemudian berpindah lagi menjadi laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Misalkan bawa ke kantor, bawa ke sekolah, bawa ke tempat publik umum untuk mengerjakan sesuatu, itu bisa menggunakan laptop ini. Kalau komputer ini bisa dibawa kemana-mana nggak Bu? Nggak bisa, karena komputer ini masih menggunakan yang namanya CPU. Apa sih itu? Apa sih komponen pada komputer? Nah, ini kita bahas ya. Nah, baik, seperti ini. Perangkat keras pada komputer yang pertama ada monitor. Monitor ini seperti ini bentuknya. Lalu ada CPU atau yang disebut Central Processor Unit. Bentuknya kotak seperti ini. Lalu ada namanya keyboard. Ada tombol-tombolnya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Lalu ada huruf-hurufnya di sini. Ini huruf besar semua. Ini namanya keyboard. Lalu ada mouse. Mouse itu seperti tikus ya bentuknya. Ini nanti dipegang. Jadi bisa dipegang oleh tangan kita. Nah, fungsi-fungsinya seperti apa sih monitor tadi? Fungsinya untuk menampilkan hasil gambar yang telah diproses. Jadi, anak-anak bisa melihat gambar apapun di dalam monitor itu, seperti TV ya. Lalu ada CPU, Central Processor Unit. Nah, CPU ini untuk mengontrol komputer. Jadi, kalau monitor ini kita ibaratkan sebagai mata kita atau mata manusia. Lalu CPU ini kita ibaratkan sebagai otaknya. Jadi, semua bagaimana caranya kita melihat itu semuanya ada di CPU ini. Semuanya dikontrol di CPU. Lalu ada keyboard. Keyboard ini untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Lalu ada mouse untuk mengatur pergerakan kursor atau penunjuk. Ya, keyboard ini kita ibaratkan sebagai mulut kita. Jadi keyboard ini misalkan kita berbicara apapun itu akan atau kita mau berpikir dulu itu diprosesnya di CPU. Kemudian kita mau melontarkan katanya itu ada di keyboard seperti itu. Lalu mouse ini untuk
sebagai penunjuk ya. Jadi kalau di badan kita, mouse itu adalah tangan kita, kedua tangan kita itu mouse-nya. Kita bisa mengarahkan kemana-mananya, kita bisa menunjuk ke sana, ke sini, dan sebagainya, seperti itu. Perangkat keras tambahan yang lainnya apa? Ada speaker. Nah, speaker ini untuk mengubah listrik menjadi suara. Anak-anak sering mendengarkan musik kita pakai speaker. Lalu ada printer. Printer ini untuk mencetak dokumen. Jadi, kalau ketika anak-anak sudah selesai mengetik atau membuat sesuatu gambar, anak-anak memprintnya dalam bentuk kertas. Nah, bisa dipajang di dinding ataupun sebagai hiasan, seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya anak-anak untuk bisa mempraktekkan semuanya ini? Ada satu aplikasi yang akan kita gunakan di kelas 1 ini. Anak-anak bisa mempraktekannya menggunakan aplikasi itu. Aplikasinya namanya adalah Microsoft Paint. Microsoft Paint bentuknya seperti ini. Ini semuanya ada di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing ya. Jika karena kita memang harus berusaha untuk belajar menggerakkan mouse, menggunakan keyboard, jadi saya mohon untuk Bapak Ibu, Papa Mama tetap membimbing anaknya dalam mengoperasikan laptop atau komputer. Ada 2 kotak yang Ibu kotakin di sini. Ini yang pertama, ini adalah tools atau alat untuk menggambarnya. Kemudian yang kotak putihnya ini adalah area kerja berfungsi untuk tempat menggambar. Jadi dengan kata lain, MS Paint ini adalah buku gambar tetapi secara digital, gitu ya. Nah, area pertama ini adalah area yang berisi menu save untuk menyimpan. Kemudian ada undo, ada redo. Undo ini untuk membatalkan suatu perintah, redo ini untuk mengembalikan. Kemudian ada paste. Paste ini untuk menempel sesuatu, gambar atau objek yang lainnya. Area 2. Area 2 di sini berisi menu select, crop, resize, dan rotate. Menu select ini untuk menyeleksi suatu gambar. Lalu resize ini untuk mengatur besar kecilnya gambar. Rotasi ini untuk merotasi. Kalau crop untuk memotong ya, memotong gambar. Area 3 ini berisi pensil. Ada ini seperti ember cat atau bucket tools atau fill color, sama aja. Lalu ada A, text ini untuk menulis. Ada eraser untuk menghapus. Ada color, pick color ya, ini untuk menyentuhkan. Misalkan saya mau warna yang sama dengan warna biru ini. Nah, kamu tinggal klik ini, arahkan ke sini, nanti di sini akan muncul warna yang biru sama seperti yang ditunjukkan. Lalu ada kaca pembesar untuk membesarkan gambar ya, atau pekerjaan yang telah kita buat tentunya. Kemudian ada shape. Nah, ini bentuk-bentuknya bisa line, garis, bisa curve, bisa oval, bisa rectangle, dan sebagainya. Lalu ada size. Size di sini mengatur besar kecilnya ukuran dari brush ini. Brush atau pensil ini sama seperti kuas ya, tapi dengan ujungnya yang berbeda-beda. Kemudian ada colors. Colors ini untuk memilih warna, mewarnai suatu gambar itu pakai namanya colors. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak silakan praktek membuka Microsoft Paint dan mencoret-coret, bisa menggunakan keyboard atau menggunakan mouse. Kalau menggunakan mouse, anak-anak bisa mencoret-coret yang ada di Microsoft Paint itu, klik pensil, digerak-gerakkan supaya tangannya anak-anak ini lebih terlatih untuk dan terampil untuk menggerakkan mouse ya. Kemudian menggunakan keyboard. Nah, mama papa mengenalkan tuh huruf menggunakan keyboard bisa. Misalkan ada anak yang belum tahu huruf ya, bisa menggunakan keyboard. Ketika mereka memencet A, maka akan muncul tulisan A atau huruf
di lembar kerja Microsoft Paint. Jadi seperti itu. Itu juga sekalian membantu anak-anak mengenal huruf, mengenal angka. Selain skillsnya dapat untuk menggerakkan mouse, lalu mengetahui keyboard, anak-anak juga bisa mengenal huruf dan angka. Seperti itu. Jadi tugas ini anak-anak lakukan di rumah semampunya. Ya, kalau sudah capek ya sudah istirahat dulu. Nanti baru mulai lagi atau nanti sore mulai lagi, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah mencobanya. Tentunya didampingi oleh orang tua. Seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon untuk pendampingannya untuk anak-anak. Terima kasih. Untuk pelajaran komputer hari ini kita menggerakkan mouse, memencet tombol di keyboard dengan cara mencoret-coret di Microsoft Paint. Minggu depan tentunya kita akan membuat satu project yang lebih seru lagi. Terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Dadah.